sangkakala, trompet sangkakala ditiup, maka pada saat itu fatatuna afwaja, semua manusia itu akan bangkit, akan bangun kembali. Yang sudah mati akan hidup kembali. Makanya Bapak Ibu, ketika kita sudah meninggal dunia, kita masuk ke dalam kubur. Sampai di alam kubur, badan kita ini akan hancur. Makanya apa kata tanah? Ana baitud dud, sesungguhnya saya adalah rumah tempat tinggal daripada ulat-ulat. Kenapa Bapak Ibu? Ketika kita sudah dimasukkan ke dalam kubur, 3 hari badan kita ini, jasad kita ini sudah mulai membusuk. Baru 3 hari. Sampai 100 hari berpisah antara tulang dengan daging. Habis daging-daging kita ini tinggal tulang, tinggal tengkorak. 100 hari Bapak Ibu, habis daging kita, tinggal tulang belulang. Tulang ini juga akan hancur semuanya, kecuali 1 tulang ekor tidak akan hancur. Maka dari sini kembali dihidupkan oleh Allah. Fata'atuna afwaja, pada saat itu manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, satu tempat yang sangat luas. Pada saat itu kita akan dibuka rahasia yang pernah kita lakukan di dunia ini. Kalau pernah mencuri, kita nanti akan dibuka di padang mahsyar. Tidak bisa kita mengelak, tidak bisa kita membela diri Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada hari itu yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktibun. Pada hari itu Bapak Ibu ditutup, dikunci mulut manusia ini. Mulut kita ditutup, dikunci, tidak boleh berbicara di hadapan Allah lagi. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, yang berbicara kelak tangan kita, yang berbicara kelak anggota tubuh kita. Kalau kita pernah mencuri, ditanya, kamu pernah mencuri? Yang menjawab bukan mulut kita, yang menjawab tangan kita. Apa kata tangan? Benar ya Allah, kata tangan kita. Betul, benar, saya dulu yang mengambil. Bukan cuma tangan, mata akan berbicara. Apa kata mata? Benar ya, saya dulu yang melihat. Tidak sampai di situ, kaki kita juga berbicara. Apa kata kaki kita? Benar ya Allah, dulu aku yang dilangkahkan kaki ke tempat itu untuk mencuri. Bisa lagi kita berbohong Bapak Ibu? Tidak bisa lagi. Makanya kadang-kadang manusia ini ada juga yang ingin dipermainkan malaikat. Dia mau mengerjai malaikat. Dia pikir bisa. Bapak Ibu, para orang tuaku yang saya hormati, inilah yang harus kita siapkan di dunia ini, amal kebaikan. Jangan sampai nanti ketika semua amal kita dibuka di hadapan Allah, dibuka semua rupanya amal kita lebih banyak yang buruk daripada yang baik. Ditengok segala keburukan, segala kejahatan terus yang ada pada diri kita. Ini yang harus kita hindari dari sekarang. Fama lahu min quwwati wala nasir, kata Allah. Pada saat itu tak ada yang dapat, tak ada yang bisa menolong kita kecuali amal ibadah yang pernah kita bawa dari dunia ini. Nah, cuma ini nanti Bapak Ibu yang bisa menolong kita. Cuma ini nanti yang bisa kita andalkan di hadapan Allah, yaitu amal kebaikan yang pernah kita perbuat selama di dunia. Hidup ini Bapak Ibu tidak usah mencari surga. Kita hidup jangan mencari
Gak, kita hidup mencari ridho Allah. Itu yang pertama. Surga itu adalah bonus dari Allah yang harus kita cari ridho. Apa ridho itu? Allah suka kepada kita. Kalau Allah suka kepada kita, dimanapun kita berada pasti akan selamat. Kalau kita mendapat ridho Allah, pasti akan selamat. Sekalipun bapak ibu kita masuk ke dalam neraka, kita akan selamat. Kalau kita mendapat ridho Allah. Nabi Muhammad terbakar enggak di dalam neraka bapak ibu? Tidak. Maka kelak Nabi Muhammad orang yang paling sibuk ketika di padang mahsyar. Gak ada orang nanti bapak ibu sesibuk-sibuknya dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad sibuk nanti? Dia sibuk mencari umatnya. Dicari umatnya yang pernah bersyahadat, yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah orang-orang nanti yang dicari oleh Nabi Muhammad di padang mahsyar untuk memberikan pertolongan. Walaupun nanti semua sudah masuk surga, tapi Nabi masih mencari umatnya. Bahkan Nabi Muhammad akan masuk ke dalam neraka. Ngapain bapak ibu? Mencari umatnya, apakah masih ada di dalam neraka. Dicari satu persatu, apakah masih ada umatku yang tertinggal. Kalau ada yang belum masuk surga satupun umat Nabi Muhammad, Nabi tak bakalan tenang di dalam surga. Nabi Muhammad di dalam neraka terbakar enggak? Enggak. Kenapa? Karena Allah ridho. Nabi Allah Ibrahim terbakar enggak ketika dibakar bapak ibu? Ibrahim ketika umurnya masih 9 tahun, 7 antara 9 tahun, dia menghancurkan berhala Raja Namrud, patung-patung Raja Namrud. Hal anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Ditanya Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan patung kami, Tuhan-Tuhan kami, kata Raja Namrud. Benar. Akhirnya apa kata Raja Namrud? Tentara tangkap Nabi Ibrahim, bakar dia. Dibakar Nabi Ibrahim. Dia masih kecil bapak ibu, antara umur 7 tahun sampai 9 tahun. Masih anak-anak, dibakar di kobaran api yang sangat besar, bahkan hampir segini. Nah, satu rumah ini kobaran apinya bapak ibu saking besar. Terbakar enggak? Tidak. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apa kata Allah? Qulna ya naru kuni bardan, wahai api, dinginlah olehmu, kata Allah. Yang panas berubah menjadi dingin. Tahan. Bahkan tenang perasaan Nabi Ibrahim di dalam kobaran api. Coba kalau kita tahan tak bapak ibu? Dibakar tahan tak kita? Tidak. Panas. Tapi Nabi Ibrahim tahan. Kenapa? Karena sudah ditolong Allah. Dia mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang panas dirasakan dingin, seperti berada di bawah pohon yang rindang di tengah hari yang panas. Enak enggak bapak ibu? Enak. Merasakan angin sepoi-sepoi. Enak rasanya. Itu yang dirasakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dia dibakar oleh Raja Namrud. Kenapa bisa? Karena dia mendapat ridho Allah. Jadi hidup kita adalah mencari ridho Allah, bukan mencari surga. Banyak kita bapak ibu beramal ibadah hanya mengejar surga, tapi lupa dengan ridho Allah. Kalau Allah ridho, kita bakalan dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana cara mendapatkan ridho Allah? Ya dengan beribadah. Kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, kita perbaiki hubungan kita kepada manusia.
Makanya apa kata Nabi? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi apa yang ada di dunia ini, sayangi apa yang ada di bumi ini. Tidak disebut Bapak Ibu, sayangi ini, tidak. Tapi sayangi semuanya yang ada di muka bumi. Manusia hormati, sayangi. Hewan sayangi, tidak boleh disakiti. Tumbuhan rawat dia dengan baik, jangan dihancurkan, jangan dirusak. Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Bukan cuma kita beribadah kepada Allah, kita juga harus memperbaiki hubungan sesama manusia. Apalagi orang-orang yang dekat dengan kita. Kita perbaiki juga hubungan kita antar sesama kita, sesama muslim, antar sesama umat beragama, antar sesama manusia. Kita perbaiki hubungan kita. Kita jaga semua. Binatang-binatang, hewan-hewan kita jaga. Dulu ada 2 orang Bapak Ibu, 2 kisah saya bawakan. Satu orang namanya Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali itu terkenal di dalam ajaran agama Islam kita. Namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dia seorang pengarang kitab Bapak Ibu, pengarang buku. Buku-buku Islam banyak dia karang. Bahkan dia diberi gelar Hujjatul Islam, salah satu penolong agama Islam. Kalau ustadz-ustadz mereka banyak belajar dari kitab beliau, namanya kitab Ihya Ulumuddin, salah satu kitab tasawuf paling terkenal. Al-Imam Al-Ghazali, dia itu ahli ibadah Bapak Ibu. Sholatnya tidak usah tanya, sholat wajib, sholat sunnah, ibadah puasa, segala macam tidak usah tanya. Dia ahli ibadah. Tapi dia masuk surga bukan karena ibadahnya. Dia masuk surga bukan karena sholatnya. Dia masuk surga bukan karena puasanya. Dia masuk surga bukan karena hajinya. Tetapi dia masuk surga karena hanya menyayangi seekor hewan, lalat. Tahu lalat Bapak Ibu? Seekor lalat. Ketika dia menulis buku, dulu Bapak Ibu, zaman dulu kalau menulis itu pakai tinta khusus, pena, celupkan dulu nanti kan, celupkan baru tuh list. Seperti sekarang tinggal nulis aja, karena di dalamnya sudah ada tinta. Dulu tidak, celupkan dulu, tulis, celupkan, tulis. Ketika beliau menulis buku, tiba-tiba datang seekor lalat menghisap tinta. Berarti seolah-olah lalat itu sedang minum dari tinta. Dia hisap. Dilihat oleh Imam Ghazali. Dia tidak mengusir semut itu, dia biarkan semut itu meminum tinta sampai kenyang, sampai lalat itu pergi. Dia hanya memberikan minum dari tinta kepada seekor lalat. Cuma itu yang menyebabkan dia masuk surga Bapak. Makanya kita tidak tahu amalan yang kecil yang pernah kita lakukan bisa saja itu mengantarkan kita ke dalam surga. Dulu ada seorang perempuan pelacur Bapak Ibu. Perempuan yang tidak pernah beribadah kepada Allah, tapi dia Islam. Perempuan ini dipenuhi maksiat. Perempuan pezina, perempuan pelacur Bapak Ibu. Di satu waktu dia berjalan di padang pasir yang tandus. Di saat dia berjalan di padang pasir yang tandus, tiba-tiba datang seekor anjing. Seekor anjing yang kehausan, sampai-sampai lidah anjing itu keluar menjulur saking hausnya. Nah, seekor anjing ini mendekati perempuan tadi, perempuan pelacur tersebut. Seolah-olah anjing ini meminta minum kepada perempuan.
Dilihat oleh perempuan itu, dia kasihan, rupanya anjing ini sedang kehausan. Akhirnya bapak ibu dia cari air. Tahu sendiri padang pasir itu susah mendapatkan air. Dia cari ke sana kemari, dia cari air. Setelah dia menemukan air, dia buka sepatunya, dia masukkan air, baru dia berikan ke seekor anjing tadi. Padahal dia orang yang selalu berzina, dia pelacur, dia ahli maksiat, dia suka melakukan kejahatan. Tetapi karena dia menolong seekor anjing, itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia menyayangi apa yang ada di bumi. Irhamu man fil ard, sayangi yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama, niscaya yang di langit akan menyayangi. Malaikat akan menyayangi kita, Allah akan menyayangi kita. Cuma amalan yang kecil Bapak Ibu. Makanya belum tentu ibadah kita selama ini yang kita lakukan, puasa, sholat, haji, segala macam, belum tentu dapat mengantarkan kita ke dalam surga. Kenapa? Karena itu kewajiban kita. Itu kewajiban. Amalan yang lain di luar yang wajib, apa yang kita lakukan? Bisa saja dulu ketika kita masih muda Bapak Ibu, ada amalan kecil yang pernah kita lakukan, bisa saja itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Makanya di dalam hidup ini yang paling utama adalah ikhlas. Ikhlas. Bagaimana ikhlas itu? Kita beramal ikhlas karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu. Ikhlas menjalankan perintah Allah. Dan ini salah satu yang paling susah kita lakukan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ikhlas dan sabar susah. Tidak mudah menerapkan ikhlas dan sabar, apalagi sabar. Kalau ada kawan kita dia mendapat musibah, kita pasti bisa memberikan motivasi. Kita masih bisa memberikan semangat. Sabar, ini ujian, kamu harus kuat. Tapi coba kalau kita yang mendapat ujian, belum tentu kita bisa bersabar. Makanya sabar itu mudah diucapkan, tapi susah untuk kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita, Bapak. Itu ikhlas dan sabar. Tapi bahasanya sungguh luar biasa. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang mendapat musibah kata Allah, maka cukup mengucapkan kalimat istirja. Apa kalimat istirja? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar akan mendapatkan sholawat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang selalu kita minta ketika kita sholat 5 waktu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat atas mereka. Itu yang selalu kita minta. Jalan yang lurus. Kadang-kadang kita baca tapi kita tidak tahu maknanya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji kepada Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang.
yang Maliki Yaumiddin, raja di kemudian hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah tadi tunjuki kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Inilah syariat agama Islam yang sedang kita pelajari. Jadi di dalam hidup ini kita harus mencari ridho Allah. Kita selalu menyayangi apa yang ada di muka bumi, sekecil apapun itu. Kita harus hormati manusia, sesama manusia kita saling menghormati, saling menyayangi. Sesama manusia tidak boleh mencaci, menghina. Kemudian kita harus menyayangi, menghormati, menjaga alam yang di sekitar kita, baik itu binatang atau tumbuh-tumbuhan, karena itu sudah menjadi tugas kita untuk menjaganya. Bapak Ibu para orang tuaku yang saya hormati, inilah yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita serta menambah keimanan kita semua. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita baca dulu surah-surah pendek ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din, fadhalika alladhi yadu'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yura'un.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu para orang tuaku yang saya hormati, inilah yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.